Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam Bu Maria dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Maharani dari Pendidikan Kimia A 2019. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi nilai akhir semester mata kuliah metodologi pembelajaran, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu metode pembelajaran, yaitu metode simulasi. Berikut outline atau beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang terdiri dari definisi dan jenis-jenis metode simulasi. Kemudian ada langkah-langkah dalam menerapkan metode simulasi, yang dilanjutkan dengan kelebihan dan kelemahan dari metode simulasi. Lalu yang terakhir adalah pengaplikasian metode simulasi, yang disertai dengan strategi agar pembelajaran berjalan secara efektif. Yang pertama yaitu pendahuluan. Menurut Udin Syaifuddin Saud, simulasi adalah sebuah replikasi atau visualisasi dari perilaku sebuah sistem, sehingga metode simulasi dapat didefinisikan sebagai metode pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya atau proses untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Sebagai tambahan, sejarahnya adalah metode simulasi ini sudah diterapkan atau sudah dipakai 30 tahun yang lalu, yang dipelopori oleh Søren Buckow dan Harold Gutzkow. Nah, metode simulasi ini dilakukan secara berkelompok, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi dan bersosialisasi, serta kemampuan memecahkan masalah dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan. Lalu metode simulasi ini terdiri dari beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah sosiodrama. Jenis sosiodrama ini merupakan metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena-fenomena sosial atau permasalahan yang menyangkut hubungan antar manusia, seperti kenakalan remaja, narkoba, permasalahan keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Sosiodrama ini digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial, serta mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya. Nah, agar lebih memahami tujuan pembelajaran ini, maka guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih peran yang sesuai dengan latar belakang masing-masing. Namun, jika memang tidak ada latar belakang yang sesuai, maka guru dapat menentukan peran siswa secara acak. Kemudian jenis yang kedua adalah psikodrama. Psikodrama adalah metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Karena berhubungan dengan psikologis, maka psikodrama ini biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep diri, dan menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dialaminya. Kemudian, jenis yang ketiga adalah role playing. Metode pembelajaran yang mengkreasi suatu peristiwa. Suatu peristiwa ini bisa peristiwa sejarah maupun peristiwa yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam proses pembelajaran dengan metode ini mengutamakan pola permainan dalam bentuk dramatisasi, karena siswa memainkan peran orang lain. Contohnya yaitu memainkan peran sebagai pasien dalam praktik keperawatan. Atau seperti yang pernah saya lihat juga, dan pernah saya baca juga di beberapa jurnal, ada permainan peran yang dilakukan oleh siswa SD dengan memainkan peran sebagai kasir yang latar belakangnya itu adalah swalayan. Jadi belajar bagaimana cara menghitung dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah peer teaching, yaitu metode latihan mengajar yang dilakukan oleh siswa kepada teman sebayanya. Siswa yang mengajari adalah siswa yang lebih menguasai atau memahami materi-materi yang diberikan. Nah, pada prodi pendidikan kimia sendiri ini sebenarnya sudah terlaksana, yaitu namanya tutor. Jadi, ini dilaksanakan sebelum pekan UTS atau sebelum pekan UAS berlangsung. Biasanya yang berperan sebagai guru itu adalah kakak tingkat atau mahasiswa satu tingkat dari prodi pendidikan kimia atau kimia. Dan yang berperan sebagai siswanya itu adalah mahasiswa pendidikan kimia atau kimia dari angkatan tertentu. Kemudian, langkah-langkah dalam menerapkan metode simulasi. Langkah yang pertama itu adalah persiapan. Yang pertama adalah tes awal. Tes awal ini sangat penting karena untuk agar guru dapat mengetahui pemahaman awal siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Kemudian adalah menetapkan topik. Topik ini ditetapkan oleh guru karena guru lebih memahami apa tujuan dari pembelajaran dalam suatu materi ini. Lalu, guru juga menetapkan gambaran dan peran yang akan dimainkan oleh siswa. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru jika memang ada hal-hal atau beberapa poin yang tidak dimengerti atau belum dipahami.
Lalu masuk ke tahap pelaksanaan simulasi. Di sini simulasi sudah dimainkan oleh siswa, kemudian siswa lain karena dilakukan ini dalam berkelompok, maka siswa yang tidak memainkan atau tidak sedang melakukan simulasi ini, maka memperhatikan kelompok yang sedang melakukan simulasi. Lalu, di sini guru berperan sebagai fasilitator, atau jika ada siswa yang merasa kesulitan, maka guru membimbing atau membantu siswa yang merasa kesulitan tadi. Kemudian tahap yang ketiga adalah penutup simulasi, yang dimana di sini dilakukan diskusi untuk menarik suatu kesimpulan. Kesimpulannya juga diharapkan tidak hanya guru saja yang memberikan kesimpulan, tetapi siswa juga dapat memberikan kesimpulan dan menyampaikan pendapatnya. Lalu, siswa juga dapat memberikan kritik dan tanggapan terhadap pelaksanaan simulasi. Hal ini untuk agar siswa dapat melakukan refleksi diri terhadap kelompoknya maupun kelompok yang lainnya. Kemudian karena tadi sudah dilakukan tes awal, maka dilakukan juga tes akhir atau tes evaluasi agar mengetahui apakah pemahaman siswa ini meningkat dan apakah metode simulasi ini berjalan secara efektif. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan. Jadi kelebihan dari metode simulasi ini yang pertama, sebagai bekal siswa dalam menghadapi situasi nyata. Seperti contohnya tadi di sosiodrama, karena berhubungan dengan permasalahan-permasalahan sosial, maka sifatnya lebih dekat dengan siswa. Kemudian, siswa dapat mengembangkan kreativitas. Lalu, siswa juga dapat memupuk keberanian dan sikap percaya diri. Dan sikap percaya diri ini dikembangkan melalui kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat, memberikan kesimpulan, memberikan ide, dan lain sebagainya. Kemudian, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam berbagai situasi sosial yang problematis. Namun di balik kelebihan-kelebihan itu, ternyata ada kelemahannya. Yang pertama itu, pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi karena seperti yang kita tahu bahwa siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga pengalaman atau latar belakang yang dipilih itu tidak semuanya sesuai atau tidak selalu tepat dengan kenyataan yang ada di lapangan. Lalu yang kedua, kurang fokus terhadap tujuan pembelajaran. Jadi seperti yang saya baca di beberapa jurnal juga, ada beberapa kasus yang dalam pembelajarannya ini, siswa maupun guru juga merasa terlalu enjoy terhadap pelaksanaan pembelajaran ini, sehingga kurang fokus terhadap tujuan pembelajarannya. Lalu yang ketiga, ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini maksudnya adalah ada beberapa siswa yang merasa kurang percaya diri, atau ada juga yang terlalu percaya diri sehingga terlalu menonjol, dan hal itu dapat mempengaruhi efektivitas dari metode simulasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah contoh atau aplikasi yang saya ambil dari jurnal yang dibuat oleh Zuldah Magdalena dengan judul Penerapan Metode Simulasi Berbantuan Media Bongkar Pasang Konfigurasi Elektron untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Konfigurasi Elektron dan Sistem Periodik Unsur di kelas 11 IPA Man 2 Paringin. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk meningkatkan aktivitas belajar kimia siswa kelas 11 IPA Man 2 Paringin pada pembelajaran konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi berbantuan media bongkar pasang konfigurasi elektron. Lalu yang ketiga, meningkatkan hasil belajar kimia siswa kelas 11 IPA Man 2 Paringin pada pembelajaran konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Jadi, seperti yang ada di gambar ini merupakan media atau alat peraga yang dipakai dalam simulasi yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut teknis pembelajarannya, jadi ada 2 siklus atau setiap siklusnya ini ada 2 kali pertemuan. Tiap pertemuannya terdiri dari 2 kali 45 menit atau setara dengan 90 menit. Sebenarnya tahapnya itu sama antara siklus 1 dengan siklus 2 dan antara pertemuan 1 dan pertemuan 2. Yaitu diawali dengan tes awal, seperti yang sudah sempat saya singgung bahwa tes awal ini agar guru dapat mengetahui pemahaman awal siswa sebelum dimulainya pembelajaran. Lalu yang kedua adalah planning atau persiapan, karena tadi menggunakan media bongkar pasang sehingga ada alat-alat atau beberapa hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Alat-alatnya, kemudian kelompok siswa juga perlu disiapkan, lalu RPP dan LKS untuk penilaian siswa.
Kemudian dilanjutkan dengan action atau dimulainya simulasi. Nah, action ini kan pada pertemuan 1, guru juga harus menerangkan terlebih dahulu materi konfigurasi elektron sistem periodik unsur agar pada proses simulasi ini siswa tidak terlalu bingung bagaimana kaitannya dengan materi, bagaimana tujuan pembelajarannya dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan observasi dan evaluasi. Karena tadi sudah dilakukan tes awal, maka dilakukan juga tes evaluasi agar bisa melihat apakah pemahaman siswa ini meningkat ataukah menurun dan seberapa efektif metode pembelajaran pada materi konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur di kelas 11 MAN IPA 2 Paringin. Lalu perihal efektivitas atau keefektifan, maka ada strategi keberhasilan atau beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, guru atau fasilitator harus menyampaikan tujuan dari simulasi yang dilakukan, agar siswa juga punya gambaran bagaimana kaitannya dengan materi dan apakah tujuan dari pembelajaran ini dilakukan. Kemudian yang kedua, semua siswa berkesempatan menyampaikan pendapatnya. Hal ini untuk meningkatkan sikap percaya diri atau sikap keberanian dari siswa itu sendiri. Lalu guru melakukan diskusi dengan siswa mengenai proses simulasi. Jadi pada jenis sosiodrama itu ada puncak masalah yang dimana pada saat puncak masalah itu berlangsung, maka guru dapat melakukan interupsi atau memberhentikan sementara, lalu melakukan diskusi dengan siswa menanyakan apa solusi yang tepat untuk masalah ini, sehingga siswa dapat menyampaikan pendapatnya, bisa menyampaikan ide, sehingga di sini muncul atau dapat meningkatkan sifat keberanian siswa dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari siswa itu sendiri. Lalu guru juga memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi bukan hanya guru saja yang menyampaikan kesimpulan, tetapi siswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Lalu jumlah siswa, alat yang digunakan, dan waktu simulasi juga perlu diperhatikan. Hal ini agar pembelajaran berlangsung secara efisien, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar juga. Lalu guru dapat menginterupsi jika simulasi tidak fokus pada tujuan pembelajaran. Jadi sempat saya singgung juga tadi bahwa pada beberapa kasus ada guru atau siswa yang terlalu enjoy, terlalu asik dengan pembelajaran ini karena sistemnya kan bermain peran, jadi lebih ke hiburan. Jadi ada beberapa siswa atau guru yang terlalu enjoy sehingga kurang fokus pada tujuan pembelajaran. Maka jika hal ini terjadi, guru dapat menginterupsi, memberhentikan sementara, kemudian memulai kembali jika kondisi atau siswanya ini sudah terlihat seperti efektif untuk memulai pembelajaran kembali. Nah, kembali ke penelitian yang tadi, bahwa penelitian tadi menghasilkan yang pertama itu hasil belajar siswa meningkat, ketuntasan belajar secara individu dan klasikal sudah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari gambar 6, yaitu hasil evaluasi pada tes awal, siklus 1, dan siklus 2. Pada tes awal, tingkat penguasaan hanya 34,30, tetapi pada siklus 1 terjadi peningkatan menjadi 62,10. Lalu pada siklus 2 terjadi peningkatan kembali, yaitu menjadi 81,65. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa ini meningkat. Lalu poin yang kedua, yaitu aktivitas guru maupun siswa semakin meningkat dalam kegiatan belajar mengajar dan meningkatnya keterampilan sosial siswa dalam kelompok. Hal ini dapat dilihat dari gambar ke-9, contohnya pada poin bertanya, yaitu pada siklus 1 hanya 2,3, lalu pada siklus 2 2,9. Dan seperti bisa dilihat juga bahwa pada semua poin terjadi peningkatan, sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa metode simulasi sangat efektif untuk pembelajaran pada materi konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur pada kelas 11 IPA MAN 2 Paringin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Untuk sumber jurnal dan sumber-sumber lainnya akan saya cantumkan di description box. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga Bu Maria atas pembelajarannya selama 1 semester ini. Semoga kita semua sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.